Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Cindy Claudia Putri SAKM AKAK. Perkenalkan, nama saya Nida Syiratul Uma dengan NIM 2403010211147. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nadia Yasinta Priscilia tahun 2025, yaitu pengaruh struktur modal, kebijakan dividen, dan kepemilikan manajerial terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2022. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perkembangan dunia usaha ini semakin pesat, membuat persaingan antar perusahaan itu menjadi semakin ketat. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba, tetapi juga harus mampu menjaga kepercayaan investor. Salah satunya cara untuk melihat kepercayaan investor adalah melalui harga saham. Namun, harga saham tidak terbentuk secara langsung, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan keuangan perusahaan, seperti penggunaan utang, pembagian dividen, dan kepemilikan saham oleh manajemen. Selain itu, hasil dari penelitian sebelumnya juga masih menunjukkan perbedaan, sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian lanjutan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal, kebijakan dividen, dan kepemilikan manajerial terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan, selama periode 2020 hingga 2022. Di sini ada data populasi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang sudah dipublikasikan. Data tersebut diambil dari situs Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian terdiri dari 173 perusahaan manufaktur. Namun, tidak semua perusahaan dapat dijadikan sampel karena harus memenuhi kriteria tertentu. Dengan metode purposive sampling dipilih 18 perusahaan yang memiliki data lengkap dan konsisten selama periode penelitian, sehingga total data yang digunakan sebanyak 54 observasi. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data angka dan dianalisis secara statistik. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pengolahan datanya dilakukan dengan software SPSS versi 25. Sebelum melakukan analisis utama, penulis juga melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan data itu layak dianalisis. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham yang diukur menggunakan harga penutupan atau closing price. Variabel independen terdiri dari struktur modal yang diukur dengan debt to equity ratio, kebijakan dividen yang diukur dengan dividend payout ratio, serta kepemilikan manajerial yang diukur berdasarkan presentasi kepemilikan saham oleh manajemen. Selanjutnya ada hasil penelitian uji parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, yang berarti peningkatan penggunaan utang yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham, sehingga dividen bukan menjadi pertimbangan utama investor. Sementara itu, kepemilikan manajerial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya hasil penelitian, uji simultan. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai R² sebesar 15,1% menunjukkan bahwa 15,1% variasi harga saham dapat dijelaskan oleh struktur modal, kebijakan dividen, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga, dan sentimen pasar. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor. Selanjutnya ada pembahasan pengaruh positif struktur modal
terhadap harga saham menunjukkan bahwa investor menilai penggunaan utang sebagai sinyal positif apabila dikelola secara optimal. Kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan karena investor cenderung lebih mengutamakan potensi capital gain dibandingkan dividen. Kepemilikan manajerial itu belum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor dalam menentukan keputusan investasi. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur modal ini memiliki peran penting dalam menentukan harga saham. Kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap individual, namun jika digabungkan, ketiga variabel tersebut tetap berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan perusahaan harus disusun secara terpadu dan seimbang. Demikian presentasi resume jurnal yang saya sampaikan berdasarkan penelitian dari Nadia Yasinta Frisilia dan kawan-kawan tahun 2025. Saya berharap materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.